Di bawah ada nggak? Mana? Tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wa la takilna ila tadbiri anfusina fannafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. walirraja'i thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sitri li abada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa ala salahi syam dhahira wa batina wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ala ma nawa salafus salihin wa ila ruhi masyayikhina wa muallimina fid din wa ila ruhi syaikhul muallif hadzal kitabil mubarakah Syekh Ibrahim Al-Baituri, Syekh Muhammad Al-Khalfawani, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Haji Marsono Sohibul Bait, Bapak Mian, Bapak Maksani, Bapak Supendi, saya sendiri. Lah Komarudin namanya? Double. Ini bingung kalau yang ngisi sama yang tuan rumahnya sama, bingung ngasih amplop. Lah iya, lah bingung. Masya Allah. Iya. Ini lo ngasih diri sendiri kan kagak enak. Biasanya namanya Komarudin itu kalau pilihannya cuma dua, kalau nggak ganteng, pinter gitu. Kira-kira gitu. Yang mana orangnya? Mana? Saya belum kenal. Yang namanya Komarudin yang mana? Oh iya, Masya Allah. Bener berarti kalau diganteng pinter. Alhamdulillah. Ya. Ini tadi saya dipanggil Ustaz Kyuk supaya keren aja, jangan dipanggil Balak 6 aja sih. Kalau Kyuk masih boleh, Balak 6 jangan. Komarudin supaya agak trending gitu. Kan zaman sekarang udah punya nama panggilan. Ustaz Iya sudah punya nama panggilan. Iya. Saya tuh udah pengen atuh gitu kayak orang-orang. Alhamdulillah. Kyuk. Kalau ibu-ibu mah Kyuk I love you biasanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para guru, para asatidz, ya, mobil khusus ada Buya Ramdhani, didoakan beliau senantiasa sehat, berkah usia, berkah rezekinya, berkah kehidupannya, berkah anak keturunannya. Amin. Dijadikan semua upaya-upaya dalam dakwahnya dimudahkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz sahabat kami Ustaz Imam Abi Sauki, kemudian Ustaz Ahen, Ustaz Junaidi, kemudian Ustaz Haryadi, ya, juga semua yang kagak bisa kami sebutin satu persatu. Ini kali ini tadi di WA saya insya Allah 2 katanya duet malam ini. Jadwal saya gitu. Kan di awal janjinya bareng sama Kiai Ali udah 2 malam kagak ada baik. Giliran saya alhamdulillah berarti saya sendiri. Iya. Berdua. Belum datang Dr. Sujarto ya. Masih di Ciputat. Mudah-mudahan datang. Biar gede Ustaz. Iya. Sambu ya. Oh biar nih siap. Iya sama Buya punya nanti gantian supaya berdua. Kan kalau sendiri mau bingung nanti dan terimanya 2. Baik. Itu tadi kita sama-sama baca, itu bukan qasidah burdah. Ya bukan qasidah burdah. Itu diambil kalau yang kami baca dalam kitabnya ada sebenarnya kitabnya kitab terkenal itu. Orang-orang kita pada make Al-Mujarrobat karya Imam Ad-Dairabi. Itu beliau mengutip bait syair tersebut tapi tidak ada siapa yang menyusunnya gitu. Tapi di situ dituliskan siapa yang punya hajat maka ulama sepakat amalin tuh bacaan itu yang tadi kita baca. Ya Rabbi hayyi lana gitu. Jadi nanti boleh diamalkan dan kami dapat ijazahnya. Ya ini kalau di ulama Betawi yang pakai biasanya Abuya Saifuddin Amsir gitu. Pasti kalau yang pakai tadi ya Rabbi hayyi lana itu pasti ada hubungannya ke Abuya Saifuddin Amsir. Ya. Allah al-Baghdadi. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang materi awal yaitu pengantar tentang kita mempelajari ilmu akidah. Ya, yang kami kutip ini dalam kitabnya Kifayatul Awam. Emang kalau dibaca ngejerimet ya, ribet. Tapi kalau untuk level kita barangkali memang lebih cocoknya ini. Karena kalau kita bacanya masih levelnya mohon maaf kayak misalnya Tijan Darori, barangkali itu sifatnya hafal-hafalan doang. Dan model yang model begini disuruh ngapalin dia gak bakal mau disuruh ngapalin. Lah mukanya begini disuruh ngapalin. Lah besok kok gak ada yang masuk lagi. Kita hafalan, makanya kalau ini lebih kita memahami dari sisi ya berbeda ya. Memang kalau kita bicara akidah ini dalilnya yang dipakai 2, dalil akli dan dalil nakli. Makanya nanti kita banyak menggunakan logika, banyak menggunakan misal atau contoh-contoh dalam kehidupan karena yang kaitannya dengan logika
Nah, makanya kenapa dipakai Kifayatul Awam, barangkali karena Kiai minta kami ngaji Kifayatul Awam, karena di sini nanti lebih banyak contoh-contoh, lebih banyak argumen-argumen yang diharapkan argumen ini bisa menangkis ya serangan-serangan musuh Allah. Karena sekarang lagi rame lagi. Ini cerita sedikit. Kemarin kami di masjid lagi ngajar ngaji 2 malam yang lalu ngajar ngaji, tiba-tiba ada seorang yang datang pakai pakaiannya rapi, jubah, pakai imamah, pakai sorban. Kami pikir, mohon maaf, kami pikir jam asar gitu kira-kira. Kemudian dia datang berbicaranya dengan kami menggunakan bahasa Arab yang fasih, sangat fasih. Kemudian dia mengajak kami diskusi awalnya tentang pendidikan, tapi berikutnya yang dia bahas tentang akidah. Kemudian yang membuat kami kaget, beliau menyebutkan ketika dalam rukun Islam itu bukan 2 kalimat syahadat, tapi syahadat toh. Jadi yang disebut syahadat itu, syahadat Rasul itu nggak dipakai di dalam rukun Islam. Nanti banyak dalilnya dia ungkapkan. Salah satunya lagi dia menyebutkan bahwa ini Al-Quran kemungkinan aslinya sudah diragukan, nah kan bahaya. Ngomongnya bahasa Arabnya fasih, dan ini tentu saja harus menjadi bekal atau modal buat kita bagaimana kita membentengi diri kita dalam menjaga akidah kita. Kalau jamaah sekalian mengikuti ya kajian-kajian dengan Kiai Idrus Romli, barangkali walaupun kalau bahasa kita beliau menurut orang-orang sono mereka Kiai Idrus Romli keras, tapi itulah akidah. Karena memang yang diperjuangkan Kiai Idrus Romli itu adalah apa yang diperjuangkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kiai Idrus Romli nggak sembarangan, karena fakta atau data yang ia dapatkan itu adalah data-data yang memang valid, sah. Dan tentu saja kenapa berkembang ilmu kalam atau kita kenal ilmu akidah, karena di zaman itu berkembang pemahaman-pemahaman yang melenceng dari akidah. Banyak alasan, banyak latar belakang kenapa pemahaman akidah sampai melenceng. Bahkan sampai baginda Rasulullah SAW menyebutkan nanti umatku terbagi menjadi 73 golongan. Ya, kalau sudah begitu ini bukan lagi urusannya urusan furu'iyah, bukan lagi masalahnya masalah fikih, tapi masalahnya akidah. Dan kalau kita baca, ada kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada di bagian akhirnya tentang yang dimaksud dengan 73 golongan itu sebenarnya kagak sampai 73 golongan. 73 mah pecahan-pecahannya. Tapi intinya mah kagak lebih dari 12 golongan. Yang kita hati-hati ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Dan tentu saja kenapa akhirnya muncul akidah Asy'ariyah, akidah Imam Asy'ari, atau kita kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar umat dapat membentengi diri dari pemahaman-pemahamannya yang waktu itu sangat gencar, dari mulai Qadariyah, Jabariyah, kemudian Mu'tazilah, sangat gencar ingin meracuni akidah kaum muslimin. Bukan hanya itu, termasuk Syiah. Kalau kita sebut Syiah, Hadratus Syekh tidak menyebutkan kata Syiah, tapi menyebutkan kata Rafidhah. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak menyebutkan kata Syiah, karena Syiah ini umum, tapi kalau Rafidhah ini sudah khusus. Yang sesat yang Rafidhah. Kalau Syiah barangkali masih ada Syiah yang lurus, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kami Haji Mukhtasar Kidan MA, beliau menyebutkan begini, kata beliau, kenapa sih kita harus belajar sifat 20? Ini supaya kita bisa membatasi diri kita dari nanti mereka-reka mengira-kira Allah kayak gimana, itu batasan. Jadi sifat 20 ini adalah pembatasan
buat kita supaya kita mengenal Allah, beneran kenal Allah, tapi bukan kenalnya apa hasil rekaan kita, bukan kenalnya hasil yang kita bayangkan. Karena kalau kita bayangkan, maka disebutkan apapun yang terlintas dalam benak kita, Allah bukan seperti itu, ya. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak kita, maka yakin Allah tidak seperti itu. Karena Allah apa sifatnya? Mukhalifatul lil hawadits. Tidak ada satupun dari sifat makhluk yang kalau kita nisbatkan ke Allah nggak akan pernah sepadan. Jadi kagak boleh kita membayangkan Allah seperti kita membayangkan sifat atau zatnya makhluknya Allah. Berbeda, makanya nggak pernah kita bisa bayangkan. Biasanya kalau kita ngebayangin, itu kan yang namanya kita bayangin sesuatu yang pernah kita lihat. Bener gak? Bener gak? Sesuatu yang pernah kita lihat bisa kita bayangin. Artinya kalau kita membayangkan sesuatu pasti bendanya pernah kita lihat. Baik kita lihatnya nyata maupun hanya gambar, tapi yang jelas pernah kita lihat. Kalau pernah kita lihat, maka itu bukan Allah, itu adalah makhluk. Hadis itu adalah baru. Maka ketika kita, kalau bahasanya kita mensifati Allah dengan sifat makhluk, maka kafirlah kita, wal iyadu billah. Apalagi kalau sampai bahasa, kalau Kiai Idrus Romli itu jangan pernah kita mengartikan kalimat-kalimat ayat awal, ayat-ayat mustabihat itu dengan kemudian kita artikan secara mutlak sama seperti yang dipahami oleh bahasa dalam bahasa Arab. Jangan. Makanya kita dari hal tersebut kita berserah diri kepada Allah, nggak usah kita bahas. Nah, itu kira-kira gitu. Nanti kemudian kenapa harus ada sifat 20? Dikit amat sifat 20. Padahal kalau Asmaul Husna jumlahnya berapa? 99. Lah kok ini dibatasin cuma 20. Bahkan 20 juga sebenarnya tidak, karena ada sifat yang disebut ma'ani, makna wiyah. Ma'ani dan maknawiyah jumlahnya masing-masing 7. Intinya itu juga. Artinya sifatnya hanya ada, sebenarnya ada ulama yang menyebutkan sifat wajib bagi Allah 13. Karena ma'ani dan maknawiyah dinisbatkan sama. Nah, tapi kita tetap berpedoman nanti karena kita pakainya akidah Asy'ariyah, maka kita pakai sifatnya yang 50, sifat wajib yang 50. Tapi kalau kita bahas dulu sedikit ya, sebelum nanti kita masuk dalam pembahasan kitab, ya. Kalau kita bicara kenapa sifat Allah itu dibatasi 20, nah inilah kesalahan mereka yang mengaku, mohon maaf, yang musuhnya Kiai Idrus Romli gitu kira-kira ada, yang tidak sependapat dengan Kiai Idrus Romli, yang bahkan mengkafirkan Imam Asy'ari, dikafirkan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dikafirkan. Nah, mereka berpendapat bahwa kenapa padahal sifat Allah banyak, ada 99, dan 99 itu pun sebenarnya kalau kita baca dalam keterangan hadis itu yang Allah nyatakan, yang Allah sebutkan, tapi yang Allah rahasiakan masih banyak, nggak ada yang tahu jumlahnya. Awistaksarta bihi fi kitabik, ada asma-asma Allah, ada sifat-sifat Allah yang Allah sembunyikan, yang nggak dikasih tahu kepada siapapun. Ada yang Allah ajarkan kepada salah seorang hambanya saja, ada yang Allah sembunyikan, ada yang kita kenal dengan sifat al-asmaul husna yang hanya 99. Nah, ini tentu saja berbeda, ya, karena kalau kita bicara tentang sifat 20, ini yang Asmaul Husna ini semuanya akan masuk ke dalam satu sifat Allah yang disebut Qudrah. Nanti kita akan bahas. Jadi satu sifat Qudrah, sifat wajibnya bagi Allah itu meliputi 99, dan semua nama-nama yang mulia itu akan include di dalam sifat Qudrah yang akan nanti kita bahas. Baik, mari sama-sama untuk kelihatan udah mulai karena kita bicara akidah ini sedikit serius ya, sedikit fokus. Nah, nanti kalau ada yang nggak paham boleh sama-sama kita diskusikan, insya Allah kita mudzakarahkan. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini
wa qala radhiyallahu ta'ala anhu i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ayya'riba khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'riba laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Qala ba'duhum yushtaratu ayya'rifa dalil at-tafsili lakinnal jumhura ala annahu yakfi dalilul ijmali likulli aqidatin min hadhil khamsin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas bahwa bagi setiap muslim itu wajib makrifah, mengenal 50 akidah atau kita sebut dengan akidah yang 50. Kemarin sudah dibahas. Akidah yang 50 itu terbagi, yang pertama wajib bagi Allah berapa? Yang wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20. Jumlahnya sudah berapa? 40. Jaiz bagi Allah ada 1. Jadi berapa? 41. Kemudian wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Mustahil bagi Rasul ada 4. Jumlahnya sudah 49. Ditambah jaiz bagi Rasul ada 1, jumlahnya 50. Ini wajib kita imani. Wajib kita imani, bahkan wajib makrifah. Wajib makrifah. Kemarin sudah disebutkan apa itu yang disebut dengan makrifah, ya, al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin, yaitu kita memiliki keyakinan yang mantap yang disertai dengan dalil yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi harus hafal juga dalilnya. Nanti dibahas ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Nanti kita akan bahas apa itu dalil ijmali dan dalil tafsili. Kemudian di sini yang kemudian kemarin agak sedikit membuat kita kaget karena disebutkan wa yustaratu ayya'rifa dalil tafsili. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan seorang wajib makrifah, wajib mengenal dari sifat yang 50, dari akidah yang 50 ini disertai dalil yang tafsili. Tafsili ini terperinci. Nanti kita akan bahas apa contohnya. Nanti dikasih contohnya di sini. Sederhana, ringan contohnya. Lakinnal jumhur, tapi jumhur ulama menyebutkan ala annahu yakfid dalilul ijmali, bahwa jumhur ulama menyebutkan cukup kita hafal makrifah, tahu tentang dalil ijmali dari sifat yang 50, ya. Wa dalilut tafsili mithaluhu, yang disebut dalil tafsili contohnya begini. Idza qila, apabila dikatakan mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Bang, kira-kira kita ditanya sama orang, apa dalil bahwa Allah itu ada? Kita ditanya dalil Allah itu ada. Dalil Allah itu bersifat wujud. Kita tahu sifat wajib yang pertama bagi Allah adalah wujud. Allah itu wajibul wujud. Apa? Wajibul wujud. Yang adanya Allah itu wajib. Adanya Allah wajib. Nanti kita bahas apa itu wajibul wujud. Allah wajibul wujud. Allah itu wujud. Mana dalil, mana bukti yang menyebutkan bahwa Allah itu wujud? Ditanya begitu. Maka kemudian kita menjawab ayyuqala, dijawab hadhil makhluqat, bahwa dalil bukti bahwa Allah ada, nih adanya alam semesta adalah bukti bahwa Allah wujud, Allah ada. Segitu doang. Adanya alam semesta dalil bukti bahwa Allah ada, maka kita sudah memahami konsep ijmali. Gampang gak gampang? Kalau ditanya sekali lagi, apa dalil Allah itu wujud? Adanya alam semesta adalah dalil bahwa Allah itu wujud atau ada. Tuh segitu.
Berarti kita sudah memahami dalil ijmali dari sifat Allah yang pertama, yaitu wujud. Kemudian ditanya lagi, fayaqulu lahu sailu, ada lagi ditanya lagi. Tadi udah bener jawab, udah bisa kita jawab dalil adanya Allah adalah alam semesta. Kemudian ditanya lagi, ya, al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha au min jihati wujudiha ba'da adami. Ditanya lagi, apakah alam semesta ini menjadi dalil adanya Allah dari sisi kemungkinan adanya atau keadaannya sebelum tiada? Nah, berat nih bahasa, berat ini. Ngerti kan ini? Yang gak bakal ngerti. Ya, yang pertama disebut gini, yang disebut dalil tafsili itu kita gini ditanya, apakah alam semesta ini, tadi sudah disebut alam semesta adalah dalil bahwa Allah ada. Dari sisi mananya? Kira-kira begitu. Apakah dari sisi kemungkinan adanya atau dari sisi ada setelah tiadanya? Bingung? Maksudnya gini. Ini saya nih Komar Q banyak banget keren nih. Nih saya Q. Ini kalau saya kan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, bener nggak? Lah kalau saya ada karena Allah ada, kan bisa jadi saya ada nggak? Bisa jadi nggak ada nih. Kalau Allah nggak berkehendak saya nggak bakal ada, maksudnya begitu. Itu namanya alam. Yang namanya alam, kalau Allah adakan dia ada, kalau Allah nggak adain nggak bakal ada. Itu kemungkinan. Itu namanya teori kemungkinan. Jadi yang namanya alam semesta itu ada disebut dengan teori kemungkinan, bukan teori kepastian. Makanya disebutnya imkanul wujud. Apa namanya? Imkanul. Alam semesta disebutnya imkanul wujud. Apa itu imkanul wujud? Keberadaannya itu sifatnya mungkin, kagak pasti. Lah kita sekarang ada, besok bisa jadi udah nggak ada. Kita sekarang ada, kalau Allah berkehendak sebenarnya kita udah nggak ada, kira-kira begitu. Ini karena Allah berkehendak maka kita ada, namanya imkanul wujud. Tuh. Kemudian yang kedua, ketiadanya setelah ketiadaan. Yang namanya alam, yang namanya makhluk itu awalnya ada atau awalnya kagak ada? Kita awalnya ada atau enggak? Awalnya kagak ada, kemudian tiba-tiba Nah, itu yang tadi dimaksudnya. Adanya setelah tidak Nah, makanya kalau kita jawab, apa dalil bahwa Allah wujud? Adanya alam semesta, berarti kita sudah menguasai teori dalil ijmali. Kemudian ditanya lagi, apa dari sisi mana? Karena kalau yang namanya makhluk nih, kira-kira gini, kalau yang namanya makhluk bisa jadi dia ada, bisa jadi kagak. Dan kalau makhluk itu ada, pasti ada yang Kalau makhluk itu ada, pasti ada yang mengada. Ini ke Aqua kira-kira langsung ada atau ada yang bikin? Ada yang bikin. Kita ada sendiri atau ada yang bikin? Ada yang bikin. Yang bikin itulah yang pasti ada yang bikin. Siapa yang bikin? Itu pasti wujud. Kemudian pertanyaannya nanti, ini paham sampai sini dulu? Ulang lagi. Paham? Paham gak? Dari sana kelihatannya bengong. Sekali lagi. Jadi kalau ditanya sekali, ada imkanul wujud, ada wujuduhu ba'dal adam. Makhluk itu ada imkanul wujud apa? Imkanul, ada wujuduhu ba'dal adam. Apa imkanul wujud? Imkanul wujud itu adanya boleh ada, boleh kagak. Kita nggak punya hak untuk menuntut, ya Allah ada yang saya, bisa kagak? Ini kalau Aqua ada nggak ada yang bikin, kira-kira ada nggak Aqua? Nggak ada. Itu kira-kira itu namanya imkanul wujud. Karena dibikin maka dia ada. Kalau kagak dibikin kagak bakal ada. Tuh namanya kemungkinan. Jadi makhluk kagak pasti adanya. Kira-kira kita paham? Makhluk kagak pasti adanya. Dia baru ada jika siapa yang mengadakan? Pasti ada yang mengadakan, yaitu Allah. Kenapa harus Allah yang mengadakan? Nanti kita lanjut di dalam membahas sifat qidam. Tapi nanti
masih jauh, masih tangeh. Ngerti tangeh, ngerti? Nah, bahasa mana tangeh? Orang sini kenal tangeh, kenal. Alhamdulillah. Ya. Tetapi angel, kalau angel apa? Angel. Susah. Angel. Ya, angel. Yang penting bisa segitu-gitu udah angel. Karena guru saya kalau ngomong angel. Ya, saya ngomong gitu angel. Segitu-gitunya saya bisa. Tuh, tadi yang kedua, wujuduhu ba'dal adami. Alam ini, makhluk ini adanya setelah kagak. Kemarin ini belum ada, diproduksi di pabrik bisa ada. Kemudian kemarin di pisang kagak ada. Kemudian ditanam keluar buahnya jadi ada. Begitu kira-kira ini namanya makhluk. Jadi dimulai dari proses ketiadaan baru menjadi ada. Paham? Nah itu disebutnya wujuduhu ba'dal adam. Jadi kalau kita sudah paham sampai itu, maka berarti kita sudah sempurna keimanannya. Akidah kita sudah sempurna. Alhamdulillah. Bisa kalau ditanya bisa. Nanti ada ujiannya ini. Yakin besok gak ada yang datang. Agak. Kita buka lagi itu. Iya, gitu dah kira-kira. Nah, wa amma idza lam yujibhu, tapi kalau enggak bisa tadi ditanya, alam ini apa bukti adanya Allah, apa bukti bahwa Allah itu wujud? Kita jawab makhluknya alam semesta. Ditanya lagi apakah karena wujudul imkan atau wujuduhu ba'dal adam? Kagak ngerti, kita bengong. Apa gitu. Sampai situ doang bengong. Kagak ngerti. Nah, yang model kayak gitu disebutkan ya ribu min jihanani fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Kalau cuma bisa nyebutin nama alam semestanya saja, makhluknya saja tanpa tadi tidak bisa menentukan apakah wujudul imkanul wujud atau wujuduhu ba'dal adam, maka dia sudah menguasai, disebut dalil ijmali. Paham? Dalil ijmali gampang. Apa bukti Allah wujud? Jawabnya alam semesta. Beres. Nah kalau kayak gitu kayak gimana? Wahuwa kafin indal jumhur. Cuma bisa jawab kayak begitu, maka cukup iman kita dinyatakan sempurna. Alhamdulillah.